Ada apa, Bu? Ya, memang sudah takdir kita seperti ini. Apa tidak ada cara lain untuk menyembuhkan anak kita? Caranya sih banyak, tapi untuk kebutuhan sehari-hari sudah susah, apalagi untuk mengobati anaknya. Ya, mungkin ada informasi lain untuk menyembuhkan anak kita, asal tidak membutuhkan biaya banyak. Saya bersih-bersih dulu ya, Pak. Ya. Fungsi penanganan masalah sosial adalah tanggung jawab masyarakat. Pemerintah dalam hal ini hanya memfasilitasi serta memberikan petunjuk. Demikian terungkap dalam acara Open House Yayasan Peduli Kemanusiaan di Bilangan Renau Denpasar kemarin. Kita ingin supaya mereka bisa menyelesaikan. Kalau ada orang yang memandang lebih besar, itu sebenarnya kan juga lebih berguna untuk mereka yang tidak banyak. Bu, sini Bu. Tetapi negara kita tenang dan maju dan itu akan Bu, ke sini Bu. baik itu nol atau aperkas itu akan meningkat. Ada apa, Pak? Saya masih sibuk. Bu, coba lihat berita ini Bu. Mungkin bagus untuk anak kita. Sekaligus merupakan peresmian penggunaan gedung baru pusat terapi gangguan fisik oleh Yayasan Peduli Kemanusiaan yang sebelumnya dilakukan di Jalan Musa Indah Denpasar. Pusat terapi ini memiliki Wah, bagus Pak untuk penyembuhan anak kita. di mana Hans Noi yang Coba aja ke sana. Betul Bu. Besok saya mau cari alamatnya. Sosial Bali yang hadir pada kegiatan tersebut. Kegiatan yayasan ini mendapat dukungan penuh dari Disos sebagai bagian tugas dari. Bu, saya mau berangkat ke yayasan dulu ya. Ya, hati-hati di jalan ya. Mudah-mudahan ada peluang untuk menyembuhkan anak kita. Apa? Ya. Yang mau tanya di mana kantor Yayasan Peduli Kemanusiaan? Oh, Yayasan Peduli Kemanusiaan. Di seberang ini Pak. Oh, pas Pak di depan. Iya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Siang Pak. Silakan duduk. Ini Ada yang bisa saya bantu, Pak? saya ingin mengobati anak saya yang menderita lumpuh Pak. Oh ya. Umur anak Bapak berapa, Pak? Sekitar 7 tahun Pak. Oh, sudah berjalan. Selama ini sudah berobat kemana saja, Pak? Udah ke dokter, udah ke dukun Pak. Kedudukannya. Iya. Untuk masalah yang Bapak hadapi ini, tim kami akan mensurvei di rumah Bapak ya. Wah, jangan Pak. Saya malu sama tetangga-tetangga di rumah. Soalnya anak saya tidak pernah ajak keluar Pak. Wah, jangan begitu, Pak. Itu akan membuat anak itu semakin terisolir. Jadi dengan lingkungannya itu dia akan sulit untuk bersosial. Jadi itu memperlambat penyembuhan si anak sendiri. Begini, Pak, apakah Bapak benar-benar ingin supaya anak Bapak itu fungsionalnya bertambah, misalnya bisa duduk, bisa berjalan walaupun dengan alat bantu? Ingin sembuh Pak. Kalau begitu saya akan menjelaskan tentang pelayanan yang ada di YPK ini ya Pak ya. Di sini kami menangani pasien itu dengan pelayanan. Yayasan ini merupakan satu bentuk respon kepedulian kami terhadap kehidupan penderita gangguan fisik yang tidak saja membutuhkan dukungan moral, tetapi juga dukungan terapi yang berkesinambungan sehingga mereka dapat hidup lebih mandiri, sehingga mereka tidak terlalu tergantung pada orang lain. Oleh sebab itu, di dalam pelayanan kami memegang 6 nilai pelayanan. Yang pertama adalah kasih, kekeluargaan, profesionalisme, keterbukaan, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab.
Pusat terapi gangguan fisik ini melayani untuk semua kalangan dan segala umur tanpa membedakan kaya atau miskin. Di dalam pelayanannya pun, YPK tidak menarik atau mematok biaya, tetapi pasien dapat memberikan donasi secara sukarela. Program-program YPK Bali terdiri dari 1. Fisioterapi, yaitu pelatihan aktif yang bertujuan untuk mengembalikan lingkup gerak sendi secara penuh, memulihkan dan meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan. 2. Okupasi terapi, yaitu terapi pada 3 area kehidupan manusia, terdiri dari aktivitas kehidupan sehari-hari, bertujuan agar penderita dapat melakukan aktivitas perawatan diri sehari-hari, produktivitas, bertujuan agar penderita dapat melakukan aktivitas sehari-hari yang berhubungan dengan kegiatan atau pekerjaan, kegiatan rekreasi, bertujuan agar penderita dapat melakukan kegiatan yang sesuai dengan hobi yang dimiliki. 3. Aktivitas luar ruangan. YPK juga memiliki program terapi untuk pasien secara bersama-sama di luar pusat rehabilitasi secara terjadwal melalui kegiatan sebagai berikut. Interaksi sosial. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk mental terapi untuk membangkitkan kepercayaan diri pasien. Kegiatan ini telah dilakukan dengan mengunjungi beberapa panti asuhan yang bertujuan di samping meringankan penderitaan anak-anak panti, interaksi ini dapat pula mendidik anak-anak untuk menghargai dan membantu saudara-saudara mereka yang mengalami gangguan fisik. Interaksi alam. Kegiatan ini bertujuan agar pasien mencintai alam sekitarnya karena alam merupakan bagian dari kehidupan mereka. Alam sebenarnya menyimpan energi bagi keselarasan dan kehidupan manusia, sehingga kegiatan ini merupakan terapi alam yang merangsang penyembuhan dari dalam diri pasien atau inner healing. Kegiatan ini dilakukan dengan mengunjungi Bali Bird Park dan Bali Zoo Park. 4. Pemeriksaan dokter secara rutin. YPK memiliki program pemeriksaan kesehatan periodik secara cuma-cuma bagi para pasiennya, baik terkait dengan gangguan fisiknya, stroke, cerebral palsy, dan lain-lain, maupun kesehatan secara umum. Saat ini masih dalam penjajakan untuk melakukan pemeriksaan setiap 2 minggu sekali, sehingga dapat memberikan hasil kesehatan yang optimal bagi pasien. 5. Aromaterapi. Rehabilitasi center ini juga dilengkapi dengan aromaterapi untuk memberikan kesegaran, kesejukan, dan kenyamanan bagi pasien dalam melakukan terapinya. 6. Music and Herbal Therapy. Bagi pasien yang mengalami gangguan tekanan darah tinggi, saat akan melakukan terapi, terutama pasien stroke, akan dilakukan perawatan khusus melalui herbal terapi dengan red tea atau rosella tea atau mahkota dewa, serta diistirahatkan dalam ruangan khusus dengan alunan musik yang memberikan ketenangan jiwa. 7. Antar jemput pasien. Bagi pasien yang mengalami kendala transportasi, baik yang mampu maupun tidak, YPK Bali menyediakan fasilitas antar jemput bagi mereka, sehingga pelatihan mereka tidak mengalami gangguan. Yayasan Peduli Kemanusiaan ini bekerja sama erat dengan Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi maupun dengan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota, kemudian juga dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Karang Taruna Provinsi, dan juga dengan yayasan-yayasan lain yang bergerak di bidang yang sama. Program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang cacat secara umum juga kami lakukan atas kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali yang kami wujudkan dalam bentuk pelatihan pengembangan usaha kecil mereka, serta kita dampingi juga dengan permodalan bagi mereka. Saya mulai sakit
bulan Juli tahun 2004, sudah hampir 4 tahun sudah. Pada waktu saya stroke-nya itu yang non hemoragik, yang tidak dengan pendarahan. Yang sangat dipengaruhi adalah kaki kanan, tangan kanan, sudah itu mata dan suara. Sekarang baru saya rasakan 4 tahun, akan 4 tahun sakitnya. Yang lain juga ada yang lebih lama sakitnya, sudah ada 8 tahun, ada yang 20 tahun juga ada. Nah begitulah aktivitas sekarang, seolah-olah aktivitas itu sudah bisa dilaksanakan apa yang bisa dilaksanakan dulu sebelum sakit itu. Dan saya yakin itu, dan keyakinan saya bahwa IFPK itu sangat membantu. Bagaimana Pak? Apakah Bapak sudah mengerti tentang semuanya? Udah Pak, saya udah enggak perlu malu udah sama tetangga saya. Ternyata banyak yang mengalami nasib seperti saya Pak. Iya, itu semuanya tidak perlu dimalukan ya Pak. Karena udah banyak pasien-pasien seperti ini, keluarga-keluarga yang lain seperti ini. Ya silahkan isi formulirnya dulu ya Pak ya. Terima kasih Pak, saya permisi mau pulang. Oh ya, Pak. iya Pak. Terima kasih. Oh iya. Makasih Pak. Ya sama-sama Pak, saya tunggu kedatangannya ya Pak ya. Iya. Iya. Mari. Om Swastiastu, Bu, 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 Bu. Ada apa Pak? Kok ribut sekali? Syukurlah Bu, kita dapat mengobati anak kita. Makasih Tuhan, akhirnya kita bisa mengobati anak kita. Betul Bu, ternyata masih ada jalan untuk mengobati anak kita.